Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam edisi Rabu 29 April 2020. Dari Gedung Gereja Jemaat Laheroi Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan para sahabat dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan mulai renungan kita pada malam hari ini, dan mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Ku curahkan kurnia. Hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Nya berkatilah, baharui hati kami, Ku curahkan kurnia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala hormat, puji dan kemuliaan ya Tuhan, kembali kami persembahkan kepada-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi hidup yang kami hadapi pada saat ini, kami boleh bersyukur bahwa Tuhan tetap memberkati kami. Khususnya Tuhan, di sepanjang hari ini kami sudah boleh dimampukan untuk boleh melewatinya ya Tuhan, di dalam mengangkat segala tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami semua. Dan kami boleh bersyukur bahwa malam hari ini Tuhan, kami masih boleh ada lagi sebagaimana yang ada. Bapa dalam sorga, malam hari ini Tuhan, kami hendak merenungkan sebahagian kecil daripada firman kebenaran Tuhan. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Biarlah kiranya firman-Mu yang sebentar akan kami dan sebentar kami baca dan akan kami renungkan, biarlah kiranya kami boleh baca dan renungkan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kami boleh memahami apa maksud dan rencana Tuhan atas kehidupan kami. Terpujilah kiranya Namamu Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan hendak kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini, Rabu 29 April 2020, terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 dengan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak,
Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Dalam renungan kita pada malam hari ini, kita dituntun oleh satu tema, yaitu ketika Tuhan hadir. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Toraja yaitu Tonna Makdoren tu Puang. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, sedang jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di mana saja berada, entah apa yang terlintas dalam hati dan pikiran kita di saat kita mengalami kekecewaan yang beruntun. Mungkin kita akan merasa letih, merasa lelah, lesu dan tergoda untuk berputus asa karena kita merasa bahwa semua yang dilakukan telah menjadi sia-sia. Petrus dan kawan-kawan dapat kita yakini mengalami rasa kecewa yang sangat dalam. Betapa tidak, mereka telah kecewa dengan peristiwa kematian Yesus yang membuat mereka harus bersembunyi dan kembali ke masa lalu sebagai nelayan. Dan kini, ketika mereka kembali menekuni keahlian mereka sebagai nelayan, ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jalan pintas yang dapat mereka ambil atas kekecewaan itu ialah putus asa dengan tidak lagi peduli apapun pekerjaan mereka. Dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yesus hadir dengan sapaan, Yesus hadir dengan perintah, dengan kuasa dan dengan kehangatan kasih persaudaraan. Kesediaan Petrus dan kawan-kawan mendengar, melakukan yang diperintahkan, dan mengalami kehangatan persekutuan dengannya, dengan meninggalkan rasa kecewa, ketelanjangan diri, telah menghadirkan semangat baru karena hasil yang begitu menakjubkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, pesan penting bagi kita ialah ternyata Allah itu peduli dengan apa yang kita kerjakan dan apa yang sedang kita alami. Kasih-Nya memberi kehangatan persekutuan, sabdanya menuntun pada jalan yang mendatangkan buah-buah kebaikan dan kelimpahan hidup. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan pernah menyerah walaupun
Sepertinya apa yang kita jalani, apa yang kita kerjakan dan kita hidupi seolah-olah tidak memberi hasil. Percayalah bahwa ketika Tuhan hadir dan kita sungguh mau datang dan percaya kepadanya, kita akan mengalami sukacita yang melimpah di dalam hidup ini. Terpujilah Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan adapun pokok-pokok doa syafaat pada malam hari ini. Yang pertama, anak Evan dan Ivan Satria Toding Lambi yang berulang tahun. Yang kedua, beberapa keluarga pendeta di Makassar yang sedang menjalani isolasi karena COVID-19. Yang ketiga, mendoakan penyebaran virus wabah COVID-19 dan upaya penanggulangannya. Yang keempat, para pasien dan perjuangan para medis kiranya diberkati Tuhan. Kelima, semoga seluruh jemaat Laheroi tetap sehat, berdoa untuk situasi dan kondisi saat ini. Yang keenam, pelayanan renungan dan doa setiap malam dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Yang ketujuh, keluarga jemaat Laheroi, baik yang ada di Balikpapan maupun yang di luar Balikpapan. Yang kedelapan, Irma, Aprianus, dan Ega, anak dari Bapak Yohanes Masimpin, yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Ya, itulah pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Mari kita sehati di dalam Tuhan, kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan kembali kami angkat kepadamu ya Bapa, Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sejenak waktu Tuhan sudah karuniakan kepada kami, di mana ya Tuhan bahwa kami sudah boleh menaikkan puji-pujian kepadamu. Biarlah kiranya puji-pujian yang kami naikkan kepadamu boleh berbau harum di hadapan hadirat Allah yang kudus. Dan firman-Mu ya Tuhan yang sudah boleh diperdengarkan di tengah-tengah kami pada malam hari ini, kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami semua, bagi segenap jemaat-Mu, jemaat Laheroi, bahkan siapapun yang boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami semua, bahwa sesungguhnya Allah tetap hadir di tengah-tengah kehidupan yang sedang kami jalani pada saat ini. Ya Allah Bapa dalam surga, malam hari ini Tuhan kami datang membawa keberadaan segenap anggota jemaat-Mu. Yang pertama kami boleh bersyukur ya Tuhan bahwa anak kekasih Evan dan Ivan yang pada saat ini Tuhan sedang bersuka cita oleh karena pertambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan kepadanya. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menambahkan sukacita di dalam kehidupan anak kekasih tersebut ya Tuhan. Tuhan senantiasa mengaruniakan umur panjang kepadanya ya Tuhan, memberkati di dalam pertumbuhan, di dalam meraih cita-cita yang dia cita-citakan ya Tuhan, memberkati di dalam kehidupannya bersama kedua orang tua. Ya Allah Bapa dalam sorga, malam hari ini Tuhan kami juga mendoakan beberapa keluarga pendeta yang ada di Makassar ya Tuhan, yang mana bahwa saat ini mereka sedang menjalani proses isolasi. Ya Bapa dalam sorga, Engkau kiranya menguatkan mereka Tuhan, memberikan kesabaran kepada mereka dalam menjalani proses isolasi ini ya Tuhan. Biarlah kiranya mereka senantiasa dengan penuh sukacita menjalani proses isolasi ini, dan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang baik kepada mereka ya Tuhan. Biarlah kiranya oleh pertolongan Tuhan mereka boleh terbebas dari penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan buat penyebaran virus corona yang masih tetap berlangsung sampai pada saat ini ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan. Kami mendoakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah kiranya melalui langkah-langkah yang diambil itu, kiranya di dalam waktu yang tidak terlalu lama ya Tuhan, penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan boleh berhenti. Dan kami percaya bahwa virus COVID-19 ini Tuhan juga ada di dalam kedaulatan kasih Tuhan. Dan kami percaya bahwa oleh
kuasa Tuhan, virus ini boleh berlalu dari muka bumi ini, dan kami sebagai anak-anak Tuhan boleh senantiasa lebih leluasa Tuhan di dalam mengangkat tugas tanggung jawab kami, dan terlebih boleh leluasa di dalam bersekutu, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi para pasien yang terinfeksi virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati perawatan yang diberikan kepadanya ya Tuhan, memberkati tangan-tangan para medis yang merawatnya ya Tuhan. Biarlah kiranya melalui kesemuanya itu, kiranya boleh membawa kesembuhan yang sempurna kepada mereka ya Tuhan, menguatkan keluarga mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa menyemangati, senantiasa mensupport, sehingga lewat semangat yang diberikan kepada mereka, berangsur-angsur boleh membawa kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa dalam sorga, sungguh banyak ya Tuhan permasalahan hidup yang kami hadapi oleh karena penyebaran virus ini Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang terputus pekerjaan, yang kehilangan mata pencaharian oleh karena penyebaran virus ini. Tetapi biarlah kiranya Tuhan senantiasa menguatkan segenap anak-anak-Mu Tuhan, segenap sidang jemaat-Mu, untuk tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan bagi segenap jemaat-Mu, jemaat Laheroi, keluarga-keluarga kekasih Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam segala keberadaan hidup mereka ya Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang mereka hadapi, biarlah kiranya tuntunan Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa kuat, senantiasa dimampukan untuk melalui kesemuanya ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa pergumulan-pergumulan yang sedang jemaat-Mu sedang hadapi pada saat ini, mereka boleh mampu melewatinya oleh karena Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan sidang jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan buat pelayanan renungan dan doa malam setiap malam yang diadakan di tempat ini. Tuhan tetap berkenan memberkatinya ya Tuhan. Biarlah kiranya pelayanan ini Tuhan boleh senantiasa berjalan dengan baik, dan melalui pelayanan ini boleh membawa kekuatan kepada segenap jemaat Tuhan yang boleh senantiasa mendengarkan pelayanan firman lewat renungan malam yang senantiasa dilaksanakan di tempat ini Tuhan. Dan bagi sahabat rekan-rekan yang senantiasa setia di dalam mengambil bagian di dalam pelayanan ini, Tuhan juga senantiasa berkenan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa setia dan penuh sukacita di dalam melakukan tugas pelayanan ini. Punya Tuhan, kami mendoakan peralatan yang dipakai di tempat ini, Tuhan kiranya berkati, sehingga melalui alat-Mu ini Tuhan, alat-alat ini Tuhan boleh menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi anak kekasih Ega Aprianus, anak dari Bapak Yohanes Masimpin yang saat ini sedang dirawat. Ya Bapa di sorga, biarlah kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keberadaan hidupnya ya Tuhan, memberkati tangan-tangan para medis yang merawatnya, memberkati makanan obat yang diterimanya ya Tuhan. Kiranya melalui kesemuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan yang sempurna bagi ketiga anak kekasih ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan kedua orang tua Tuhan di dalam mendampingi. Kiranya lewat pendampingan mereka boleh menjadikan semangat kepada mereka untuk sembuh lebih cepat ya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu di sepanjang renungan kami pada malam hari ini. Dan kiranya melalui renungan ini Tuhan, kiranya kami semua senantiasa diberkati dan dipeliharakan oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami senantiasa mendoakan Balikpapan di mana kami berada ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah kiranya kota Balikpapan ini Tuhan senantiasa berada dalam keadaan aman, dan kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa hidup di dalamnya untuk tetap setia, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah kiranya Nama Bapa dari kekal hingga kekal ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan Bapak Pendeta sekeluarga. Tuhan senantiasa memberkati, karuniakan kekuatan kesehatan yang baik kepada
hamba-Mu Pak Pendeta bersama dengan keluarga ya Tuhan. Biarlah kiranya di tengah-tengah kehidupan mereka senantiasa dengan penuh sukacita mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan sudah embankan kepadanya. Bapa di sorga, kehidupan kami sepanjang malam hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan menjaga dan melindungi kami sejauh malam hari ini. Kiranya malam ini kami boleh beristirahat dengan baik, dan besok pagi ketika Tuhan berkenan, kembali kami dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan baru, dan terlebih bahwa berkat-berkat Tuhan senantiasa dipersiapkan untuk hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa syukur pengharapan kami ya Bapa, yang boleh kami angkat kepadamu. Bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan saja yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan dan doa malam kita saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.